Ada banyak tokoh yang menarik yang untuk diketahui lebih jauh. Salah satunya yang tak kalah menarik adalah tokoh Sengkuni. Lantas, apa itu Sengkuni? Sebenarnya, Sengkuni merupakan tokoh yang cukup terkenal dalam pewayangan Jawa. Oleh karena itulah, banyak orang yang tertarik mencari tahu lebih banyak tentang tokoh Sengkuni tersebut. Sengkuni adalah tokoh pewayangan Jawa yang seringkali dikaitkan dengan sejumlah politikus atau petinggi lantasan sifatnya yang mirip. Sengkuni merupakan nama lain dari Trigantalpati, yakni seorang tokoh elit Astina di pemerintahan Kurawa. Sengkuni sendiri adalah saudara kandung dari Permaisuri Gandari, istri Destarata atau Raja Negara Astina, dan ibu dari Duryudana. Dalam pewayangan Jawa, Sengkuni digambarkan sebagai sosok yang begitu jahat dan lebar mulutnya. Filosofinya adalah karena ia ahli dalam bersilat lidah. Dengan kefasihannya bertutur kata, maka ia mampu membuat orang-orang yang bicara dengannya selalu terperdaya oleh manis bibirnya. Akan tetapi, justru ada banyak sekali kedustaan yang keluar dari mulutnya. Adapun kisah kejahatan politik Sengkuni berawal ketika adiknya, Dewi Gandari yang juga dikenal kejam, bengis dan pendendam, meminta bantuan Sengkuni untuk mencari cara agar anaknya, Duryudana, menjadi raja di Astina yang kala itu masih dipimpin oleh Pandu Dewanata. Pada kisah pewayangan, Pandu Dewanata terlibat dalam sebuah perang melawan muridnya sendiri, yakni Prabu Tremboko, dan berakhir pada kematian tragis keduanya. Tragedi berdarah tersebut terjadi akibat politik. Adu domba yang dilontarkan Sengkuni untuk merebut kekuasaan dari Pandu. Namun, Sengkuni akhirnya tewas di tangan Werkudara di Bharatayuddha yang dia ciptakan sendiri. Pada detik-detik kematiannya, Sengkuni memilih untuk tetap konsisten dengan karakternya yang begitu jahat, gemar melakukan adu domba, licik dan haus akan kekuasaan. Pada kisah pewayangan, Pandu Dewanata terlibat dalam sebuah perang melawan muridnya sendiri yaitu Prabu Tremboko dan berakhir pada kematian tragis keduanya. Tragedi berdarah tersebut terjadi akibat politik. Adu domba yang dilontarkan Sengkuni untuk merebut kekuasaan dari Pandu. Destarata selanjutnya menjadi raja ad interim. Sementara, setelah kematian dari Pandu hingga Pandawa, anak-anak Pandu yang akan mewarisi tahta dari kerajaan Astina tumbuh dewasa. Namun tak berhenti di situ. Sengkuni gencar melancarkan aksi politiknya dengan mempengaruhi Destarata untuk mau menyerahkan kekuasaannya sementara waktu kepada sang anak sulungnya Duryudana yang juga keponakan dari Sengkuni. Karena rayuan Sengkuni ini, akhirnya Destarata menyerahkan kekuasaannya itu kepada putra sulungnya, Duryudana. Namun hanya untuk sementara waktu saja sampai para Pandawa sudah beranjak dewasa dan cukup usia untuk bisa memimpin Astina. Kendati begitu, tak ada kata sementara bagi Sengkuni. Ia masih melancarkan tindak kejahatan, menyusun berbagai rencana licik, dan menghalalkan segala cara untuk bisa melenyapkan para Pandawa, agar keponakannya itu bisa memimpin di Astina. Hal ini kemudian menjadi cikal, bakal terjadinya perang saudara antara Pandawa dan Kurawa yang selama ini dikenal dengan Bharatayuddha. Sansekerta adalah perang keturunan Bharata. Sama seperti rumus alam yang mengatakan bahwa segala hal yang ada di dunia memiliki batas waktu, kejahatan Sengkuni pun tak bisa selamanya. Ia pada akhirnya tewas di tangan Werkudara, Bima, putra kedua dari Pandawa, di Bharatayuddha yang dia ciptakan sendiri. Di detik-detik terakhir kematiannya itu, Sengkuni memilih untuk tetap konsisten dengan karakternya yang begitu jahat, gemar melakukan adu domba, licik dan haus akan kekuasaan. Ia bahkan sama sekali tidak pernah menyesali apa yang selama ini telah ia perbuat. Nah, demikian tadi ulasan tentang apa itu Sengkuni, lengkap dengan sifat filosofi hingga kisah kematian tragisnya. Semoga menjadi pelajaran buat kita semua. Ulasan berkaitan dengan ciri-ciri orang dengan watak Sengkuni yang dikenali munafik atau pura-pura baik. Pembahasan ini tak punya maksud buat bikin kita berprasangka buruk terhadap seseorang, akan tetapi tak ada kelirunya kita harus siaga sama orang yang punya watak dari Sengkuni ini. Watak Sengkuni yakni cerdas merangkai alasan. Ia merupakan salah satu tokoh wayang yang memiliki sejuta kebusukan yang sukses diramu jadi suatu hal yang dirasa layak untuk diamini. Nah, ada banyak sekali orang-orang dengan watak Sengkuni ini yang pura-pura baik meskipun sebenarnya mau jatuhkan kita. Namun kita kerap kali tak memahami dengan tipu muslihatnya, dikarenakan tidak jelas bagaimana ciri-cirinya. No. 1. Kebiasaan memberi pujian yang kelewatan. Terkadang apabila kita mendapati suatu prestasi tertentu di kehidupan kita, karenanya orang dengan watak Sengkuni ini kebanyakan bakal memberi pujian terlalu berlebih. Maka hati-hatilah dengan beberapa orang yang seringkali memberi pujian kelewatan, dikarenakan mungkin ada niat lain dari sikapnya itu. No. 2. Sering berikan nasihat yang menjerumuskan. Orang yang dinaungi watak Sengkuni ini kebanyakan punya kebiasaan memberi nasihat yang menjerumuskan. Tentunya kamu pernah berjumpa sama orang semacam ini,
Bukannya nasihat yang baik tetapi malahan memengaruhi dan menjerumuskan seorang. Beberapa orang yang semacam ini perlu untuk dicermati. Apabila termakan fitnahnya bisa saja kamu masuk ke jurang kenistaan. Nomor 3, bermuka dua. Ciri-ciri orang yang pura-pura baik atau munafik, diantaranya yakni bermuka dua. Orang yang semacam ini banyak diketemukan di komunitas sosial kita. Orang yang bermuka dua kebanyakan bermulut manis di muka Anda, tetapi mereka menjelek-jelekan Anda dari belakang. Berhati-hati sama orang yang semacam ini, karena ia bisa-bisa menghancurkan citra Anda setiap waktu. Simak apa yang dikatakan pemimpin Sengkuni, yang mengharapkan perang saudara atau sesama PSHT. Salam persaudaraan PSHT Jaya, Korlap 1 Komando. Ataukah hanya jantung bersinar, itu tidak boleh digunakan dalam kegiatan politik praktis. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, tidak boleh menggunakan atribut Desa Trate itu misalnya ada yang jadi pamter, ini atribut, punya atribut, itu dipakai kegiatan politik praktis tidak boleh. Ini yang ketiga. Yang keempat, tidak boleh menggunakan aset organisasi. Aset itu bisa aset bergerak atau aset tidak bergerak. Aset bergerak itu misalnya ada kendaraan, mobil yang di situ ada tulisan, ada lambangnya Desa Trate, misalnya kendaraan operasional Persaudaraan Trate cabang Sampang misalnya. Terus dipakai untuk kegiatan politik. Nah ini ya tidak boleh.